Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, masih membahas tentang takwa seperti kemarin ya, tentang ketakwaan. Waqad alimat ulul qulubil salimah, dan sungguh mengetahui ulul qulubis salimah, orang-orang yang mempunyai hati yang selamat. Hati selamat maksudnya hati yang bukan hati yang sakit atau hati yang kotor ya. Jadi orang-orang yang hatinya bersih maksudnya, wal uqulil mustaqimah, dan akal yang masih lurus, bukan yang melenceng. Jadi orang-orang sing hatinya masih bersih, akalnya masih lurus, itu mengetahui bahwasanya annahum yujzauna ma kanu ya'malun, bahwa mereka pasti akan dibalas atas apa yang mereka lakukan. Wa yasuduna ma yazraun, dan mereka akan memanen apa yang mereka tanam. Wa kama yadinuna yudanun, nah itu, dan bagaimana mereka melakukan sesuatu pasti mereka akan dibalas karena perlakuan sesuatu itu. Wa ala ma qaddamuhu yuqaddamun, nah itu, dan apa yang telah mereka lakukan di masa lalu mereka akan dibalas. Wa kaifa la ya'lamuna dzalik, dan bagaimana tidak mengetahui hal itu. Wa yuqinuna bima hunalik, dan meyakini hal itu. Wa hum yasma'una ma bihi yu'minun, nah sedangkan mereka itu mendengar apa yang mereka imani. Wa yusaddiquna min tanzilillahil muhkim wa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah itu, dan mereka membenarkan apa yang diturunkan dari Allah, yaitu Al-Qur'an dan hadisnya Nabi. Ma yujibul ilmul yakini, apa yang mewajibkan untuk mengetahui, yang wajib untuk diketahui secara yakin, al-qat'i, secara pasti. Liman nawwarallahu qalbahu wa syaraha sadrahu, bagi orang yang sinari ya, disinari hatinya oleh Allah, wa syaraha sadrahu, dan yang hatinya dibuka. Nah itu dalam paragraf ini maksudnya apa? Nah itu kita semua pasti tahu kan, kita semua pasti tahu ya, pasti tahu kalau setiap amal perbuatan pasti akan dibalas ya, itu semua kan sudah tahu ya. Nah itu intinya di paragraf ini seperti itu ya. Tahu dari mana? Yaitu karena kita wis sering mendengar kan ya, mendengar dari Al-Qur'an atau dari hadis, dari Al-Qur'an biasa. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah ya, atau apa meneh. Nah itu banyak ya, intinya kita semua sudah mengetahui lek kita melakukan amal baik pasti balasannya kebaikan ya kan, lek amal buruk pasti balasannya keburukan. Nah itu lek masalah tahu ya, tapi kita sadar atau enggak, nah itu tergantung kita sendiri ya kan. Fa'ahdir qalbaka, maka hadirkanlah hatimu, jadi masukkan ke hatimu. Wasgi biudzunika, dan perhatikan, dengarkan, biudzunika, dengan telingamu, ila tarfin min dzalik, nah itu sampai ujungnya. La'allaka bimasam bisima'ihi taskaikidu min ghaflatik, nah itu la'allaka ya, dengan harapan ya supaya kamu itu bisa dengan mendengar itu mang, tastaikidu min ghaflatik, kamu sadar dari kelalaianmu. Tastaikid istaikodo, bangun ya, bangun dari lalai atau sadar. Wa tanabbaha min naumatik, nah itu, dan kamu terbangun dari tidurmu. Fata'ammal li nafsika sholihan tanju bihi, nah maka perhatikanlah untuk dirimu sendiri dari kebaikan, tanju bihi, yang bisa menyelamatkan, yang kamu bisa selamat gara-gara kebaikan itu ya. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, selamat di mana? Maksudnya selamat di hari kiamat, yaitu hari
yauma la yanfa'u malun, di hari yang tidak bermanfaat harta, wala banun, dan juga anak enggak bermanfaat di hari itu ya. Minta bantuan siapapun enggak bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang diberi Allah hati yang selamat. Nah itu. Jadi semua orang sudah mengetahui yo lek bagus akan dibalas kebaikan, ya kan, lek buruk akan dibalas keburukan. Tapi kadang-kadang tidak sadar ya, tidak sadar, atau kadang-kadang karena dipengaruhi oleh apa, nafsu, dipengaruhi oleh nafsu, akhirnya itu wis seru ya, wis tahu lah ini melanggar, engko iki dapat dosa, ngulek dosa masuk neraka, tapi tetap dilakukan. Nah itu ya, kayak kamu misalnya melanggar di pondok ono ya. Ono kan tulisannya wis jelas yo, kamu wis pernah baca kabeh iki poinnya gini-gini ya, saya tetap melanggar ya. Wah, aku saya tetap melanggar padahal eru ya, tahu. Nah itu berarti kamu apa, waktu itu kamu dalam keadaan gak sadar ya. Gak sadar, kudu gak sadar maksudnya turu enggak, tapi enggak sadar secara hatimu, enggak sadar ya. Nah itu karena kamu wis tahu engko dihukum loh kan. Nah itu gak apa-apa wis ngono ya, karena enggak sadar. Nah itu maka harus disadarkan itu, fa'ahdir qalbaka tadi ya, maka hatimu hadirkan. Jadi di setiap perbuatan itu kita harus di apa, nah itu diangen-angen ya, kalau bahasa Jawanya kan diangen-angen itu kan, diangen-angen, oh iki gak boleh, nah oh iki boleh. Nah itu tujuannya biar selamat ya, karena nanti di hari kiamat itu enggak bermanfaat harta. Lek di dunia harta apa, harta itu jadi raja ya kan, dengan harta siapapun bisa dibeli ya kan, dengan uang siapapun bisa dibeli. Yo kamu punya uang banyak, bebas wis kamu ya, bebas kamu melanggar ngono misalnya ya, melanggar apa, melanggar hukum. Nah itu lek kamu punya uang bayar, beres wis ya. Nah itu, tapi lek di akhirat gak ono ya, gak ono, karena orang mati gak ono sing membawa harta yo, ono sing bawa harta. Lek orang Cina itu ya hartanya dikubur itu ya. Nah itu, tapi itu gak ikut mati itu ya, itu ya dikubur pancet dek kono ya. Mati itu kan pindah alam ya, pindah alam, pindah dimensi kan ya. Seperti kita dulu di perutnya ibu, terus apa kita pindah ke alam dunia ini ya. Nah itu nanti setelah alam dunia pindah ke alam barzakh itu ya, dan alam barzakh wis gak sama dimensinya ini ya. Nah itu jadi diperhatikan itu. Qala Allah Ta'ala walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima amilu, dan milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu, nah, agar untuk membalas bagi orang-orang yang berbuat buruk, bima amilu dengan apa yang mereka lakukan, wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan membalas bagi orang yang berbuat baik dibalas dengan kebaikan. Wa qala ta'ala wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Nah itu, dan tidaklah bagi manusia itu kecuali apa yang dia kerjakan. Wa anna sa'yahu saufa yura, dan bahwasanya apa yang dilakukan itu nanti saufa itu apa? Lendik nahwu itu ya, menunjukkan apa? Akan, tapi menunjukkan akannya itu akan sing lama ya. Saufa yura, nah itu kelak nanti akan dilihat oleh dia. Summa yujzahul jaza'al aufa, kemudian dia akan dibalas dengan balasan yang apa? Terbaik ya, terbaik. Wa anna ila rabbikal muntaha, nah dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah apa? Berakhir ya. Wa qala ta'ala laisa bi amanikum wal amani ahlil kitab bima ya'malu su'an yujzabihi. Nah itu, tidaklah bi amanikum dengan angan-angan kalian. Ya maksudnya balasan itu
itu tidak sama dengan apa yang kalian angan-angankan ya. Jadi sesuatu yang di dunia kan bisa dibayangno kan ya. Oh, kok balasannya gini ya. Tapi kalau di akhirat, nah itu seperti apa nggak bisa dibayangkan ya. Hanya Allah yang tahu kan. Wal amani ahlul kitab, dan juga bukan seperti angan-angannya ahlul kitab, orang Yahudi, orang Nasrani itu ya. May ya'mal su'an yujzabihi, barang siapa yang melakukan keburukan, yujzabihi, akan dibalas karena keburukan itu. Wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Nah itu, dan tidak mendapati selain Allah waliyan wala nasira. Nah itu, tidak mendapati orang yang menjamin ataupun orang yang menolong kecuali Allah. Nah itulah dibayangkan hari kiamat itu ngeri kan ya. Nah itu sampai kita gak membayangkan ya. Kenapa ya? Itu karena kita karena terlena ambek dunia ini ya, jadi sampai gak sempat bayangkan kan ya. Nah itu padahal ketika awal manusia diciptakan ya, terus oleh Allah ditentukan iki si A yo, lahir tahun sekian, mati tahun sekian. Malaikat kaget kan niku. Lahir sakmene, mati sakmene. Iya. Apa gak susah? Nah iku. Apa gak susah kepikiran ya mikir mati mari ngene, hidup mek singkat jare malaikat. Nah itu. Karena malaikat kan gak mati kan ya. Jadi umurnya terus hidup. Nah itu. Kaget malaikat. Nah itu. Tapi ternyata manusia dengan umur sing pendek iku iso ngakak-ngakak ya kan, iso ngopi uang ngeracik kopi susu. Nah itu karena ada hawa nafsu itu kan ya. Karena ada nafsu itu jadi kita iso iso mengembangkan diri ya. Iso wis berangan-angan macam-macam Mas ya. Padahal waduh mari ngono mati lah iku, lali mati iku ya. Padahal semua ya tahu ya, mari ngono mati ya kan. Mati juga enggak melihat umur ya. Paling temanmu wis ada sing mati kan, mestinya ada ya. Enggak tahu itu kecelakaan atau sakit ngono ya. Berarti kan enggak melihat umur ya. Nah itu, terus apa itu Mang? Wa may ya'mal minas solihat, dan barang siapa yang berbuat kebaikan, min dzakarin au unsa, laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, sedangkan dia itu beriman, fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yudlamuna naqira. Nah itu, maka mereka itu akan masuk ke surga dan mereka tidak didolimi sedikit pun ya. Nah itu, tapi syaratnya iku Mang, wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun, dan dia mukmin ya. Jadi berbuat baik tapi syaratnya harus mukmin, nanti baru bisa masuk surga. Tapi lek berbuat baik tapi gak beriman ya tetap gak masuk surga ya. Meskipun dapat balasan dari Allah tapi dibalas di dunia itu ya. Terus faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah ini tadi ya. Maka barang siapa yang berbuat walaupun sebiji zarrah, apa zarrah? Biji sawi. Ya, seberapa biji sawi yo? Ya lek kamu ngambil sawi kan pucuke ono bijine ya, disebul iku ya. Iku kecil kan. Nah iku, kamu berbuat baik sekecil itu. Endi Bang? Khairan yarah. Nah itu, berbuat kebaikan sekecil itu, nah itu pasti akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah itu. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan buruk sekecil biji sawi itu pasti akan melihatnya. Wa qala ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya, tidaklah Allah memaksa kepada seorang jiwa, seorang manusia, illa wus'aha, kecuali yang dia mampu, laha maka sabat, ya baginya apa yang dia lakukan, kebaikan maksudnya, wa 'alaiha maktasabat, dan atasnya ialah perbuatan buruk yang dia lakukan dari perbuatan buruk. Terus man amila sholihan li nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha.
Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka itu akan jadi untuk dirinya sendiri. Waman asa'a fa'aliha, dan barang siapa yang berbuat buruk, maka berakibat pada dirinya sendiri. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, dan tidaklah Tuhanmu itu dolim kepada hambanya. Nah itu ini yang sering diterangkan oleh Habib Asad itu kan ya, kalau Allah nggak butuh kepada amal kita, ibadah kita kan ya, nggak butuh kepada ibadah kita. Yang butuh ibadah kita itu ya kita sendiri ya. Kalau kita ibadah misalnya sholat ya, sholat cepet-cepet ya, nah iku oleh ya, ibaratnya nilainya yo iku oleh dewe ya. Berarti kudu bermanfaat untuk Allah, enggak manfaat untuk Allah ya, untuk kita sendiri. Makanya melakukan ibadah itu lakukan yang sebaik-baiknya ya, sebaik-baiknya semampu kita tapi sebaik-baiknya. Berarti nilainya cek iso piro emang 100 lah, mendekati 100 lah misalnya, oleh 100 gak mungkin misalnya ya, nah itu tapi mendekati 100 karena itu buat kita sendiri ya, itu bekali kita sendiri. Ibaratnya kita mau bepergian kate nang di kate camping ngono kan, gue bekal ya sak tas jajane full ya, tapi ternyata di sana saulan misalnya cukup padahal iki wis full ya, saulan kira-kira cukup? Gak cukup ya. Nah itu kita berarti harus mempersiapkan tenanan kan ya. Sak tas berarti gak cukup iki, soalnya jajane tok iki sewengi entek piro wenane ku ya. Sewengi entek pirang plastik ngono jajane ya. Nah itu berarti harus disiapkan. Nah itu sama, kita tujuannya nanti mau bepergian ke alam akhirat ya. Makanya bekale kudu di full ya. Jadi tas carry-le iku gak cukup sing piro berapa liter 60 bro 60 80 ya, gak cukup. Nah itu soalnya di sana hidupnya selama-lamanya ya. Nanti bekale kudu full. Nah yang menyiapkan bekal dari mana? Ya dari perbuatan kita sendiri. Ya kalau kita melakukan dosa, ya podo ambek bekale memang di gua ya. Berarti bekale dikelongi di gua ya. Kok mbek mesti ono ya. Biyen perasaan bekalku koyo akeh ya. Kontek saiki yo. Nah itu karena kita sendiri. Itulah diibaratkan gitu ya, diibaratkan gampangnya lah. Terus yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsa wallahu raufun bil ibad. Nah itu di hari yang mana mendapati setiap jiwa itu ma'amilat apa yang dia lakukan. Jadi hari itu nanti hari kiamat itu setiap kita akan tahu apa yang kita lakukan. Nah itu waduh, nah itu lek baik ya kita seneng, lek buruk ya kita nyesel kan, waduh lapo pian ya. Nah itu min khairin dari kebaikan, muhdara yang akan dihadirkan, diperlihatkan, wa ma'amilat min su'in dan juga apa yang kita lakukan dari perbuatan yang buruk. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Nah itu tawaddu, nah itu kita menginginkan law anna bainahu wa bainaha wa bainahu amadan ba'ida, antara hari itu ya, itu jaraknya jauh yang kita mau ya. Sik suwe gitu kan. Padahal itu dekat. Wa yuhadzirukumullah, dan Allah memperingatkan nafsah kepada jiwa-jiwanya, jiwa kita. Wallahu raufun bil ibad, dan Allah itu maha rauf, maha sayang ya. Maha kasih sayang bil ibad dengan hamba. Nah itu intinya ya tetap itu tadi ya. Jadi perbuatan baik nanti akan balasannya kebaikan. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Nah dan bertakwalah di hari turja'una fihi ilallah, yang kalian akan dikembalikan kepada Allah.
Summa tuwaffa kullu nafsin, kemudian akan diwafatkan setiap jiwa. Bukan. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun, kemudian akan dibalas ya setiap jiwa apa yang mereka lakukan, wa hum la yudlamun, dan mereka tidak didolimi. Jadi balasannya sepadan, sesuai ya, kebaikan dibalas kebaikan, keburukan dibalas keburukan ya. Wa yuqalu inna hadhil ayah akhiru ayatin nazalat minal Qur'an. Nah, dan dikatakan oleh ulama bahwa ayat ini adalah ayat yang terakhir diturunkan. Nah, itu tadi adalah dari Al-Qur'an. Ya, sekarang kalau dari hadis apa? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ruhal qudus nafasa fi rawi. Sesungguhnya Ruhul Kudus, sabar Ruhul Kudus, malaikat Jibril. Malaikat Jibril pernah membisikkan kepada aku, katanya Rasulullah. Apa itu? Isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma ahbabta fa innaka mufarikuhu wa amal ma syi'ta fa innaka tujza bihi. Nah itu artinya apa? Isma syi'ta, hiduplah semaumu, sakarep ya, kamu hidup mau sakarepmu isi apa terserah, bebas. Fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya kamu akan mati. Nah itu, tapi ingat kamu akan mati, maksudnya gitu ya. Kamu kata hidup model apa sakarep, tapi ingat kamu akan mati. Nah itu jadi malewati kan ya. Hiduplah sakarepmu wis, sakarepmu ya, tapi kok mati. Wedi wis ya. Ya aku koyo apa? Koyo ngancem arek cilik wis ya. Ngancem arek cilik mainan api misalnya ya. Ojo ngono, kadang-kadang sik tambeng ya. Ya terusno ngono kan. Wedi ora ya. Terusno cek kobong ngono ya. Tambah wedi kan. Nah itu. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Nah, hiduplah semaumu, nanti kamu akan mati. Ingat kamu akan mati. Terus wa ahbib ma ahbabta. Nah, dan cintailah siapapun yang mau kamu cintai, terserah mencintai siapapun. Fa innaka mufariquhu. Nah, apa? Sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya. Nanti secinta apapun kamu kepada seseorang atau kepada sesuatu, secinta apapun pasti akan apa? Berpisah, ya pasti akan berpisah. Wa amal ma syi'ta, dan lakukanlah apa yang kamu mau, fa innaka tujza bihi. Nah, kamu akan dibalas ya. Jadi lakukan apapun kamu akan dibalas. Nah itu, apapun yang kita lakukan pasti akan dibalas. Wa qala alaihi salatu wassalam albirru la yabla. Nah itu, dan Nabi juga bersabda albirru, apa albir? Kebaikan, la yabla, tidak binasa, wa dzanbu la yunsa, dan apa dosa itu tidak akan dilupakan, wa dayyan la yafna. Nah itu, dan Allah yang maha pembalas itu tidak apa fana itu tidak sirna. Allah maha kekal kan ya, yang maha membalas Allah itu kekal. Nah jadi dipantau terus oleh Allah. Kama tadinu tudanu. Nah itu, sebagaimana kamu perbuat, nah pasti kamu akan dibalas. Nah itu, apapun yang kamu perbuat pasti akan dibalas. Atau apa, hukum karma ngono ya, hukum karma kan. Nah itu, apapun yang kamu lakukan pasti akan dibalas. Nah itu harusnya ingat itu tok. Nah itu kita wis tahu ya, mengingat, kalau sadar mengingat itu kita akan takut ya kan. Waduh, katanya berbuat dosa itu wis takut sendiri. Aku sayangi kadang-kadang lali kita ya. Lali wis. Wa qala alaihi salatu wassalam fi ma yarwihi an rabbi. Nah itu, dan Nabi juga bersabda yang diriwayatkan dari Allah, ya ibadi, hadis qudsi berarti ya. Ya ibadi, wahai hambaku, innama hiya a'malukum. Ya, itu adalah amal kalian, hanya saja itu adalah amal kalian. Uhsiha lakum, aku hitung untuk kalian. Summa ufikum iyyaha, kemudian aku balas amalan itu, katanya Allah. Faman wajada khairan falyahmadillah, maka barang siapa yang mendapati kebaikan, berarti amal-amal baik, falyahmadillah, maka hendaklah dia memuji kepada Allah.
Waman wajada ghaira dzalik, dan barang siapa yang mendapati selain itu, berarti selain kebaikan, berarti buruk ya. Fala yalumanna illa nafsah, maka jangan menyalahkan kecuali dirinya sendiri ya. Jadi salah sapa ya salah sapa? Yo salahmu dhewe ngono ya. Salahmu dhewe. Nah itu kan. Kita kan nggak sadar kan ya. Sapa sing salah? Nah itu seringkali kita menyalahkan sapa? Orang lain yo. Yo kebanyakan orang kan cenderung menyalahkan orang lain yo. Wong apa melaku kesandunge nyalahno watu ya kan. Watu ngono ya. Kok watu gak salah, sapa sing ndekek watu? So, golek sing salah meneh ya. Watuke gak salah, sing ndekek sing salah ya. Nah, iku iso salah sampai Pak Presiden barang ya. Iki gara-gara Nah, itu kebiasaan buruk gitu ya. Nah, itu kamu lek suka gitu, suka mencari kesalahan orang lain, itu akan menjangkit kamu sampai kapanpun ya. Pokoknya apa yang kamu alami itu kamu berusaha mencari sing disalahno sapa iki ngono ya. Sapa sing salah sapa ya. Sampai kamu berkeluarga ya kan. Nah, iku misale tertimpa musibah gak gelem kamu, oh iya aku sing salah. Gak mau, lek kebiasaan gitu ya. Sapa sing salah? Golekno bojone salahno. Gara-gara mean ngono ya. Gak ngono anake salahno ya. Atau tonggone, nah itu. Nah itu sing salah sapa? Padahal sing salah itu aslinya ya kita sendiri ya. Lek diruntut mundur ya sing salah kita sendiri ya kan. Wis terus waqala alaihi salatu wassalam. Nah itu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbul mauta, janganlah kamu tasubbu mencela orang yang mati atau menyalahkan orang mati. Nah itu fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Nah maka sesungguhnya mereka itu sungguh telah selesai apa yang telah berlalu. Jadi orang sing mati iku selesai wis mari ya. Mereka akan dibalas. Enggak usah disalahkan ya. Nah iki yo parah meneh menyalahkan orang mati ya. Nah iku apalagi misalnya orang tuanya yo. Orang tuanya wis meninggal misalnya. Terus apa uripe gak penak ya. Iki gara-gara bapakku iki biyen iki. Nah itu wis mati padahal bapake wis sakno dah. Padahal gara-gara sebut ya dia sendiri ya. Dia sendiri gak mau berusaha padahal dia iku setiap hari apa? Tadi kaum rebahan layan sedengane ya scroll ini tok ya. Nah itu makanya kamu nanti lek liburan ya ojo jadi apa iku jenenge? Apa sih iku mager apa iku ya? Mager apa singkatannya? Apa? Oh iya malas gerak ya. Nah itu jangan jadi gitu ya. Nah itu karena HP itu, nah itu salah satu yang mempercepat waktu itu HP itu ya. Kamu rasanya sendiri yo. Kamu HP-an ini moro-moro sak jam, ya kan? Moro 2 jam. Setengah hari gak kroso. Ya, posisi HP ini dikenekno setengah hari. Iki wis waduh main game ya. Nah, iku padahal masih misale podo-podo ya. Podo-podo kamu misale kamu pakai jalan-jalan, kamu pakai opo, kamu iso ketemu ambek teman-temanmu, iso apa? Silaturahmi ngobrol ya. Atau kamu iso menambah pandangan. Nah itu kenapa kita disuruh apa bepergian oleh Rasulullah itu? Karena setiap kita memandang sing baru itu otak kita mendapat apa? Jadi kayak ono kecerdasan sing baru nyambung ya, kayak ono sel sambungan baru. Nah itu makanya kita dianjurkan kan jalan-jalan golek pemandangan baru ya. Ojo bendino iku ya. Nang kamar tok bendino ya. Nah, itu enggak bagus kan. Makanya Nabi kan juga gitu. Nabi ke mana dulu? Ke Syam ya kan. Nabi berdagang ke Syam. Terus Nabi kemana. Nah itu kita juga dianjurkan seperti itu ya. Itu bagus buat otak juga soalnya. Terus Dimang wawaroda dan diriwayatkan innal abda
qad yurfa'u ala sayyidihi fi darajatil jannah. Innal abda, sesungguhnya ada seorang abdun, budak, ada seorang budak. Qad yurfa'u, qad ketemu fi'il mudhari, apa berarti? Apa? Iya, kadang-kadang. Atau di sini diartikan ada, ya. Ada seorang hamba atau seorang budak, qad yurfa'u, itu yang lebih tinggi derajatnya ala sayyidihi, dari tuannya, tuan ketika di dunia, fi darajatil jannah, di derajatnya di surga. Jadi begitu wis meninggal, ya budak ambek tuannya meninggal, ternyata masuk surga, dukuran sapa? Budak iku mang, ngelama jare tuane ya kan, protes nang Gusti Allah. Fayaqulu sayyid, maka berkata si tuan iku mang, ai Rob, wahai Tuhan, protes nang Allah ya. Wahai Allah, hadza kana abdi fid dunya, iki budakku biyen di dunia iki ya. Lama iki kudu ya, kudu dek disorku gitu kan. Protesnya gitu kasarane. Fayaqulu, maka Allah menjawab apa? Innama jazaituhu bi amali. Nah itu, hanya saja atau sesungguhnya aku membalas dia itu dengan amalnya. Jadi bukan dengan apa? Status budak atau tuan ya, status apa meneh. Ala dek gini apa misalnya kiai sampai santri ya, belum tentu, atau apa ustadz sampai santri, guru sampai murid ya. Nah itu, status itu cuma ada di dunia. Engko lek wis di akhirat enggak tentu ya. Iso jadi murid sing dhisik turuan sing bendino kamu rasani ku ya. Kok gedhohi kok rasani, ternyata masuk surga sing ndukur. Wah iku. Nah iku. Hari kok ternyata, nah itu. Karena amalnya dia yo. Amalnya dia. Terus waqala Ali, berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ad-dunya daru amalin. Dunia itu adalah tempat beramal. Wala jazaa'a fiha, dan tidak ada balasan di dunia. Jadi apapun amal yang ada di dunia, jangan mengharap balasan ya. Berarti aku sholat bendino kok gak penak gitu misalnya. Ya, jangan kesusu ya, jangan kesusu, karena itu balasannya bukan di dunia. Wal akhiratu daru jaza. Nah, sedangkan di akhirat itu adalah tempat balasan. Wala amala fiha, tidak ada amal di sana. Jadi lewes di akhirat gak ono sholat, ngono iku gak ono ya. Adanya cuma balasan toh, apa yang kamu lakukan dulu yaitu kamu panen di akhirat itu ya. Lek kamu dulu gak pernah melakukan, gak pernah menanam, ya panen opo ya? Gak ono sing dipanen kan. Terus fa'lamu fi dari fa'malu, maka beramallah fi daril jaza, di apa tempat apa mang? Maka beramallah fi daril apa itu? Di situ apa? La jaza itu, betul lah ya. Nah itu di tempat yang tidak ada balasan, fiha di sana, lidari la amala fiha. Nah itu untuk tempat tinggal yang tidak ada amal di sana. Ya maksudnya maka beramallah untuk di akhirat nanti ya. Karena amal itu tempatnya di dunia, di akhirat enggak ada amal. Wa qala Al-Hasan Al-Basri, dan berkata Imam Hasan Al-Basri, ya seorang siapa itu? Hasan Al-Basri seorang tabi'in, ya Sayyid tabi'in, ahli sufi ya kan, ahli sufi. Terus apa, dia juga orang yang zuhud ya, zuhud padahal beliau juga orang kaya yo. Nah itu pebisnis ya kan, pebisnis. Nah itu berkata Imam Hasan Al-Basri apa? Yaqulullahu li ahlil jannah, Allah berkata kepada penduduk surga, udkhulul jannata birahmati, masuklah surga dengan rahmatku, wa khuludu fiha, dan kekallah di sana, biniyatikum sholihah, dengan niat-niat kalian yang baik, waqtasimuha bi'amalikum. Nah itu, dan berbagilah kalian di sana dengan amal kalian. Maksudnya kalian bersenang-senanglah dengan amal kalian dulu di dunia.
Jadi wis kalian kekal di ono wis enak-enakno ngono ya, enak-enakno wis biyen kamu wis soro ya, kamu di dunia biyen wis soro beramal, nah itu. Sekarang enak-enakno gitu ya. Wa ma dzakartuhu minal adillati ala wuqu'il majaza aradtu bihi tanbih. Nah, itu dan tidaklah aku menyebutkan dari dalil-dalil Al-Qur'an, dari hadis iku mang ya, atas terjadinya balasan iku mang aradtu bihi tanbih. Nah, aku cuma berharap untuk memberi peringatan, jadi memperingatkan ya, mengatakan hati-hati. Nah, itu katanya Habib Abdullah Al-Haddad ya. Wa illa fahuwa amrun ma'lum lil khas wal am. Nah, wa illa dan kalau tidak diperingatkan itu adalah perkara yang maklum, sudah umum, sudah diketahui, lil khas wal am, bagi orang yang khusus, orang pinter atau orang umum, ma'rufun yang sudah banyak diketahui, la yakadu yakhfa hatta alal apa ibu agbiyai minal awam. Nah, sudah tidak samar lagi walaupun orang yang bodoh, orang awam itu pasti sudah tahu ya, perbuatan baik akan dibalas baik ya, pasti sudah tahu. Itu wis kita pelajari mulai kita apa ngaji TPQ ya, TPQ.